Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Viva dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Hasil pengamatan. Warga WiFi EEE 802.11 terus berevolusi dari WiFi 5 802.11 AC. WiFi 6 atau 6EE 802.11AX, WiFi 7 802.11BE. Peningkatannya utamanya ada di efisiensi OFDMA, MIMO, TWT, dan perluasan spektrum ke 6 GHz. WiFi 6E dan fitur baru seperti Multi-Link Operation MLO, 320 MHz channel, serta 4K dan QAM-WiFi 7. Bluetooth 5.x berfokus pada konsumsi daya rendah dan kemudahan pairing. Versi terbaru menambah fitur efisiensi, misalnya channel classification, connection, subrating, serta inisiatif Aura Cache untuk siaran audio. Standar IoT berdaya sangat rendah, Zigbee, MS 2,4 GHz dan sub GHz, Thread Mesh LPv6, Z-Wi-Fi 800-906 Hz. Ini ada Z-Wi-Fi Long Range dan LoRaWAN. LPWAN jarak sangat jauh topologi star of star. NVC mengacu pada ISO atau IEC 14443 atau 18092. Jangkauan sangat dekat sekitar mm-cm untuk pembayaran kartu atau akses. Seluler 5G, 3G, PPNR beroperasi DFR 1. Misalnya 6-7.125 GHz dan FR2. mmWave 24-71 GHz mendukung MBB, URLCC, dan MMTC. Hasil informasi yang diperoleh, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada WiFi, yaitu kelebihannya ada throughput tinggi channel 800-160 MHz. MU-MIMO ekosistem dewasa. Kekurangannya yaitu efisiensi di lingkungan padat masih terbatas dibanding generasi baru, tidak didukung 2,4 GHz. Yang kedua ada WiFi 6 atau 6EE 802.11AX. Kelebihannya itu OFDMA plus MU-MIMO melayani banyak klien serentak. TWT hemat baterai 6E menambah pita 6 GHz. Spektrum bersih, latensi lebih rendah. Dan manfaat kekurangannya manfaat perlu perangkat klien yang compatible. 6 GHz punya jangkauan lebih pendek dan butuh perangkat baru. Yang ketiga yaitu ada WiFi 802.11BE. Kelebihannya yaitu MLO wajib sertifikasi untuk agregasi, lintas dan band channel 320 MHz dan 4K QAM. 20% laju simbol, peningkatan latensi kapasitas untuk AR atau FR, game, kantor padat. Kekurangannya yaitu butuh AP dan klien baru beberapa fitur. Misalnya 320 MHz, 4K QAM opsional atau tergantung regulasi, 6 GHz di tiap negara. Yang keempat yaitu ada Bluetooth LE, 5.0 sampai 5.13. Yang kelebihannya yaitu daya sangat rendah, cukup untuk audio, wearable, input device, adaptive, frekuensi hopping, kurangi interferensi, fitur baru seperti channel classification and connection subrating, tingkatan efisiensi. Kekurangannya yaitu jangkauan dan throughput jauh di bawah WiFi, rentan kepadatan pada 2,4 GHz jika banyak perangkat. Yang kelima ada Zigbee. Kelebihannya yaitu mesh berdaya rendah untuk sensor atau abduktor, dukungan keamanan AES sampai 128, dapat di 2,4 GHz dan sub GHz. Ekosistem luas untuk smart home atau industri ringan. Kekurangannya yaitu berbagi 2,4 GHz dengan WiFi atau Bluetooth, potensi interferensi, throughput kecil. Yang keenam yaitu kelebihannya MS IPv6 berdaya rendah, self-healing, low latency, memudahkan koneksi langsung ke IP atau cloud, cocok untuk meter. Kekurangannya perlu browser router untuk keluar jaringan thread. Adopsi perangkat masih berkembang. Lalu yang ketujuh ada Z-Wi-Fi atau Z-Wi-Fi Long Range. Kelebihannya itu beroperasi di 800-900 MHz.
Tembus dinding lebih baik. Ekosistem keamanan atau otomasi. Rumah EZWLR memperluas jangkauan dan kurangi kebutuhan mesh. Kekurangannya itu kecepatan rendah, historisnya ekosistem lebih tertutup. Meski kini lebih terbuka, butuh hub atau bridger untuk integrasi meter. Yang ke-8 ada LoRaWAN. Kelebihannya jarak sangat jauh hingga belasan km dengan daya sangat rendah, baterai bisa tahunan. Cocok telemetri kota atau industri. Kekurangannya yaitu bitrate sangat kecil, latensi tinggi, bukan untuk koneksi IP langsung berkecepatan tinggi. Yang ke-9 yaitu ada NFC. Kelebihannya yaitu jarak sangat dekat, sekitar 5 mm beberapa cm. Aman untuk pembayaran, akses pairing cepat. Compatible ISO atau IEC 14443 dan 18092. Kekurangannya itu sangat pendek dan laju data terbatas, bukan untuk jaringan data umum. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada 5G NR seluler. Kelebihannya itu spektrum FR1 sampai sub 6, FR2 mmWave, kombinasi cakupan dan kapasitas. Mendukung EMBB atau URLLC atau MMTC termasuk IoT skala besar dan EVA. Kekurangannya itu infrastruktur mahal dan komplikasi mmWave sensitif, hambatan dan jangkauan pendek. Terus ada catatan perbandingan cepat guna praktis. Yang pertama ada kantor rumah dengan banyak klien, aplikasi berat, WiFi 6E atau 7, efisien dan rendah latensi. Yang kedua ada audio wearable, peripheral, Bluetooth 5.x, hemat daya, mudah dipasangkan. Lalu yang ketiga ada sensor rumah atau gedung, hemat daya, reliabilitas, mesh, thread, Zigbee, Z-Wave, pilih sesuai ekosistem spektrum lokal. Lalu yang keempat ada IoT area luas dan baterai tahunan LoRaWAN. Yang kelima ada pembayaran kartu akses pairing sentuh NFC. Lalu yang keenam ada mobilitas luas dan OES dan operation 5G. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.